dari SMAS Muhammadiyah Katingan Tengah. Dalam podcast perdana kali ini, kita akan ditemani dua orang teman saya, yaitu Desi Tiara Putri dan Hidayatullah. Desi Tiara Putri dan Hidayatullah ini juga merupakan siswa dan siswi dari SMAS Muhammadiyah Katingan Tengah. Baik, langsung saja. Topik pembahasan kita kali ini adalah seputar Pilpres. Pilpres itu adalah singkatan dari pemilihan presiden. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pemilu akan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan Pilpres sudah pasti termasuk di dalamnya. Kenapa kita membawakan topik pembahasan kali ini adalah Pilpres? Salah satunya karena kita sudah duduk di kelas 11 dan kita sudah berusia 17 tahun. Di mana usia 17 tahun itu sudah mempunyai hak untuk memilih. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu dalam pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini, kira-kira Tiara dan Dayat sudah menentukan mana capres yang baik dan bisa memimpin di negara kita ini? Tentunya sudah banyak kita lihat dan kita pertimbangkan untuk memilih capres yang terbaik menurut saya pribadi. Betul, bagaimana dengan Dayat? Pasti, seperti yang dikatakan Tiara tadi. Tapi menurut saya, memilih itu bukan hanya untuk kepentingan dan kenyamanan pribadi. Memang benar, namun alangkah baiknya kita mengutamakan diri kita sendiri dulu. Menurutku, alangkah lebih baiknya kalau kita memikirkan untuk memprioritaskan semuanya, tidak hanya diri sendiri. Tapi tidak ada salahnya untuk memikirkan diri sendiri dulu. Tidak, itu tidak salah. Hanya saja, Pilpres atau pemilihan presiden ini sangat berdampak bagi masyarakat, bukan hanya diri sendiri. Untuk itu saya kira saya sudah memikirkannya dan sekarang kita hanya mencari mana capres yang benar-benar baik untuk memimpin bangsa, bukan hanya sekedar formalitas saja. Ya, semestinya kita untuk memilih capres yang baik, yang bisa memimpin negara dan juga rakyatnya, bertanggung jawab atas tugasnya, serta bijaksana dalam mengambil keputusan layaknya seorang pemimpin. Nah, pemilihan seperti ini yang kita butuhkan demi mencapai negara yang sejahtera tadi. Baik, terima kasih. Memang kita harus memilih capres mana yang bisa melestarikan negaranya maupun rakyatnya dan juga bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah, terkait hal ini, menurut kalian bagaimana syarat untuk memilih calon presiden bagi anak muda zaman sekarang? Menurut saya, anak muda zaman sekarang harus diberikan pemahaman dalam melaksanakan pilpres dan juga harus melaksanakan syarat-syarat untuk memilihnya. Nah, tapi harus juga dipraktekkan supaya mereka nanti tidak bingung saat pencoblosan nanti. Masa nanti asal coblos saja? Kan sia-sia suara itu. Ya, benar juga, tapi menurut saya alangkah baiknya anak muda mencari tahu lebih dalam tentang pilpres. Menurut saya, anak zaman sekarang sangat jarang sekali mencari tahu cara syarat pilpres. Dan juga menurut saya lebih efektif jika kita menjelaskannya secara langsung dan mempraktekannya supaya mereka jelas dan paham. Jika melalui internet, mereka akan bingung gimana caranya. Itu aja dari saya. Baik, selanjutnya apa saja sih syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan capres yang kalian tahu? Syarat yang saya tahu yaitu yang pertama sudah memiliki KTP dan keluarga negara Indonesia. Tidak hanya itu, tapi dia harus berumur 17 tahun dan itu sudah syarat ketentuan pemilu. Dan dia juga tidak dipastikan memiliki gangguan jiwa dan luka ingatan. Kalian harus berdomisili. Domisili seperti apa sih? Domisili adalah tempat tinggal yang harus dimiliki semua orang. Misalnya, seorang bekerja di sebuah daerah, misal Jakarta, dan memilih tinggal daerah dengan mengontrak rumah atau kos. Namun, dari KTP yang dimiliki, ia masih tercatat sebagai penduduk yang beralamat di Bandung. Maka, alamat domisil adalah Jakarta, bukan Surabaya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
dan para pengawas penghitungan suara tak resmi, terutama para milisi. Intimidasi para pemilih merupakan tindakan ilegal. Namun Trump pada debat presiden 29 September lalu menolak, menyatakan bahwa ia akan menghormati hasil pemilihan. Ia justru berkata, mendesak saja pendukung untuk masuk ke dalam penghitungan suara dan mengawasi dengan hati-hati. Karena itu kecurangan yang akan terjadi saat mendesak mereka melakukan itu. Baik, terima kasih. Berakhir sudah podcast kita pada hari ini. Kita lanjut di episode selanjutnya. Dan kesimpulan dari podcast kita hari ini adalah dalam pemilu yang akan kita lakukan nanti pasti ada pemilihan presiden. Dalam hal ini yang harus kita lakukan adalah memilih